Assalamualaikum Pak Di. Gimana Waalaikumsalam. kabarnya Pak Di? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Hari ini hari Rabu tanggal 25 Pak Di ya. Inggih. Ini Pak Di tadi sudah menyerahkan modul ajar untuk persiapan kegiatan kita besok ya Pak Di ya. Inggih. Untuk kegiatan observasi, supervisi ya Pak Di ya. Iya. Dan saya perhatikan di sini dari modul ajarnya, alhamdulillah operasionalnya standar ya, bagus, sudah ada kegiatan inti, Inggih. ada pembukaannya, ada penutupnya, orientasi ada, tugas-tugas siswa ada, organisasi kelas bagus. Nah, kemudian juga di sini disettingkan, di sini ada juga disebutkan sarana dan prasarana yang dipakai apa, ada buku peserta didik, kemudian LCD, laptop, PPT, LKPD dan sebagainya, ya. Kemudian siswa juga diarahkan untuk melihat video pembelajaran. Nanti mungkin diberikan tugas di rumah untuk lebih jelas lagi Pak Di ya. Kira-kira gimana Pak Di kalau melihat modul ajarnya? Sudah bagus atau masih ada kurang atau mau ditambahi atau bagaimana? Sementara ya saat itu aja dulu Pak. Umpamanya ada koreksi dari Bapak, silahkan terima untuk perbaikan. Berarti siap-siap aja Pak Di ya. Apakah nanti ada lebihnya atau kurangnya? Tetap kita yang paling penting adalah tujuan kegiatan supervisi itu bukan mencari kesalahan lah. Kegiatan supervisi intisarinya adalah bagaimana bisa mengoptimalkan ya tugas kegiatan belajar mengajar seorang guru kepada sekolah, kepada anak-anak, bagaimana tugasnya supaya lebih maksimal lagi. Jadi tidak mencari apa yang salah atau yang ini harus tidak itu. Jadi mungkin harus diubah itunya ya Pak, paradigmanya bahwa kegiatan supervisi itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan karena ini sifatnya kegiatan rutin. Cuma pendekatannya mungkin beda ya. Pendekatan sekarang yang kita pakai itu kan pendekatan coaching ya. Coaching itu artinya kedudukan kita sama, sederhana, saling belajar gitu Pak. Kira itu aja Pak Di ya. Ya terima kasih banyak. Nanti kita ada session ketemu nanti mungkin bisa disiapkan kegiatan supervisi untuk esok hari Pak Di ya. Nah, kelasnya bagaimana atau mungkin ada yang perlu sampai siapkan supaya lebih sempurna lagi. Pak. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, Pak Di. Allah. Ya, mudah-mudahan siap Pak Di ya. Insya Allah. Ya, oke. Sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini kelas 7? 7T. Ini kebetulan Pak Hadi ya? Iya, Pak. Oh, Pak Hadi. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Hadi? Allah. Sudah siap Pak Hadi ya? Oh, iya. Oke, kegiatan. Jadi anak-anak hari ini Bapak akan membantu Pak Hadi untuk kegiatan supervisi ya. Jadi supervisi itu biasanya dilaksanakan oleh Bapak Kepala Sekolah ke setiap Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah supaya Bapak Ibu Guru bisa bertugas, bisa lebih optimal, anak-anak menjadi anak-anak yang cerdas, yang pintar, yang ceria ya. Ya, kalau diajar oleh Pak Hadi setelah disupervisi nanti akan lebih optimal lagi tugasnya. Jadi Bapak nanti akan nunggu di bagian belakang. Kegiatan belajarnya bisa dilaksanakan kepada Pak Hadi. Ya. Silakan Pak Hadi ya. Oh iya, makasih Pak. Di belakang. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam memahami pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa, mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, sebelum kita masuk pada pembelajaran,
Bapak hendak melihat hadiran kalian. Hari ini tanggal 26 Oktober 2023. Ada berapa orang yang tidak hadir? Dua orang. Atas nama? Revan. Naila Arifina. Revan sakit? Naila? Izin. Selebihnya hadir ya. Ya, pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenai aljabar. Kemarin, apakah sudah kalian baca mengenai materi aljabar di rumah? Sudah. Apabila kalian sudah membaca, tentu di sana kalian akan menemukan yang namanya unsur, ya, unsur aljabar. Apa aja unsur aljabar yang kalian ketahui? Yang pertama, ya, suku. Yang kedua, koefisien. Yang ketiga, variabel. Yang keempat, konstanta. Ada yang kelima? Ada. Berarti ada 4 ya? Bagus. Nah, jadi sudah kalian ketahui unsur-unsur dari aljabar. Nah, sekarang coba perhatikan. Coba lihat di sini. Terlihatlah? Kelihatan? Nah, pada hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan diberikan suatu bentuk aljabar, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar tersebut dengan tepat. Nah, jadi tugas kalian pada hari ini adalah mengidentifikasi. Jadi untuk mengenali yang mana unsur-unsur aljabar tersebut. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita yang kedua, dengan diberikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bentuk aljabar, peserta didik dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Nah, jadi tugas kalian selain dapat mengidentifikasi unsur-unsur aljabar tadi, kalian juga pada hari ini harus bisa memecahkan masalah kontekstual yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini akan Bapak sajikan sebuah video singkat ya. Nah, Bapak berharap dengan menyaksikan video singkat ini, kalian bisa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran matematika. Karena di dalam pembelajaran matematika, khususnya aljabar ini, kita bisa belajar untuk memecahkan masalah keseharian kita. Nah, coba sekarang silahkan kalian perhatikan video berikut. Nah, coba perhatikan video sekarang. Suatu hari, Lili dan Sarita pulang rumah yang berada di dekat komplek tempat tinggal. Buleni membeli buah pisang dan buah stroberi masing-masing sebanyak 2 buah. Sedangkan Busadi membeli 1 buah pisang dan 3 buah stroberi. Bagaimana sih cara mengungkapkan buah yang dibeli oleh Buleni dan Busadi jika menggunakan konsep aljabar ya?
konsep aljabar pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Muslim Al-Khawarizmi yang hidup pada rentang tahun 780 sampai 850 Masehi. Beliau dikenal sebagai Bapak Aljabar. Aljabar adalah bentuk matematika yang melibatkan simbol atau huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, sekarang kita akan coba menyertakan soalan ini dan berseri tadi ke dalam bentuk aljabar ya. Pertama-tama kita tuliskan kembali, Buleni membeli buah pisang dan buah stroberi masing-masing sebanyak 2 buah. Sedangkan Busadi membeli 1 buah pisang dan 3 buah stroberi. Selanjutnya, kita misalkan buah pisang sebagai X dan buah stroberi sebagai Y. Sehingga dapat kita tuliskan kembali, Buleni membeli 2X ditambah 2Y. Sedangkan Busadi membeli 1X tambah 3Y. Nah, gampang kan? Pada suatu aljabar terdapat unsur-unsur yaitu variabel atau purba, yaitu simbol yang mewakili suatu bilangan dituliskan dengan huruf kecil. Koefisien yaitu bilangan yang menyertai variabel. Konstanta yaitu bilangan yang tidak disertai variabel. Suku yaitu variabel beserta koefisien atau konstanta saja. Contohnya, ada suatu bentuk aljabar 2X ditambah 3Y ditambah 10. Maka dapat kita katakan bahwa variabel dari bentuk aljabar tersebut adalah X dan Y. Koefisien dari X adalah 2 dan koefisien dari Y adalah 3. Konstantanya adalah 10 dan sukunya ada 3 buah suku, yaitu 2X, 3Y, dan 10. Bagaimana kawan-kawan? Bisa dimengerti bukan? Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana sih caranya menyatakan buah yang dibeli oleh Buleni dan Busadi tersebut ke dalam bentuk aljabar. Selain itu, konsep aljabar juga bisa dipakai untuk permasalahan-permasalahan lainnya dalam kehidupan sehari-hari loh. Selamat, hari ini pengetahuannya bertambah 1. Nah, sudah. Ya, sudah disaksikan? Bisa dipahami? Bisa. Ya, sebelum Bapak lanjutkan, nah perlu Bapak sampaikan, kegiatan kita pada hari ini, profil pelajar Pancasila yang tertanam di dalamnya, yang pertama adalah bergotong royong. Nah, jadi kalian diharapkan untuk bekerja kelompok, bergotong royong bersama-sama dalam usaha memecahkan masalah. Kemudian yang kedua, profil pelajar Pancasilanya pada hari ini adalah berpikir kritis. Jadi kalian berusaha untuk memecahkan masalah dengan cara mencari dari berbagai media. Bisa kalian dari buku, kemudian dari internet, yang bawa HP boleh. Nah, jadi kalian gunakan kemampuan kalian untuk memecahkan masalah selain bergotong royong dengan menggunakan hal-hal yang bermanfaat yang ada di sekitar. Contohnya buku ya. Kemudian yang perlu kalian ingat, nah di situ model pembelajaran kita adalah PBL atau Problem Based Learning. Nah, sekarang kita kerjakan lembar LKPD secara berkelompok. Bapak harapkan semuanya aktif ya untuk mengerjakan tugasnya bersama-sama. Sini bisa. Ini bisa dilihat sini lah. Ini bahan bacaannya. Ya, silahkan dikerjakan. Diskusikan dengan baik.
usahakan agar bisa bekerja sama. Apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan ke Bapak ya. Jangan lupa nama kelompok ditulis di situ. Silahkan catatannya diperiksa kembali, buku-bukunya dibuka. Apabila sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Sudah? Sudah? Oh ya. Silahkan dikumpulkan kembali. Ya, kumpulkan aja. Ya, silahkan dikumpulkan lembar LKPD-nya. Sudah ya? Ya. Berdasarkan hasil pembelajaran kita pada hari ini, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Ya, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, apa yuk kira-kira? Yang pertama, unsur-unsur aljabar ada 4. Ya, yang pertama. Unsur aljabar ada 4. Nomor 1 disebut suku. Yang kedua, koefisien. Yang ketiga, variabel. Yang keempat, konstanta. Kemudian yang kedua, yang harus kalian ingat, variabel itu ditulis dengan bentuk huruf. Ya, ditulis dengan huruf kecil ya. Nah, kemudian konstanta, apa yang dimaksud dengan konstanta? Konstanta adalah bilangan yang berdiri sendiri tanpa disertai oleh variabel. Ya. Kemudian koefisien. Koefisien? Angka yang disertai oleh variabel. Kemudian yang keempat, suku. Apa suku? Iyalah, kelompok. Iya, kelompok. Nah, selain itu, yang bisa kita ambil kesimpulan pada hari ini, bahwa pembelajaran aljabar itu bisa kita kaitkan dengan kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini ada yang kalian tanyakan? Ada yang belum dipahami masalah unsur-unsur aljabar? Bisa dipahami? Bisa. Baik. Sebelum Bapak menutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Marilah kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Jadi kegiatan observasi alhamdulillah sudah selesai ya, supervisinya sudah Bapak lakukan. Bagaimana kondisi kelas dan sebagainya ya. Ya mudah-mudahan bisa dikembangkan lagi Pak Adi ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih atas kunjungan Bapak. Iya, siap. Ya, Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam. Gimana rasanya setelah ada kegiatan supervisi tadi? Rasanya aman-aman aja Pak ya Pak Adi ya? Ya, kejutan Pak. Setelah sekian lama ya Pak ya? Ya, kebetulan kita tujuan utama supervisi itu kan tidak mencari kesalahan. Kita berusaha mengoptimalkan bagaimana
guru bisa melaksanakan tugas mengajarnya lebih sempurna. Jadi itu yang dicari sebenarnya. Jadi kita berusaha membantu dengan memberikan tip atau saran yang terbaiknya. Kalau memang sudah bagus ya kenapa enggak kita cari-cari anunya kan? Malah harus kita pupuk lagi supaya makin bagus. Nah, bahkan bisa ditularkan ke kawan-kawan yang lain. Itu sebenarnya tugas utama kita sebenarnya. Kalau sebagai supervisor yang baik dengan metode pendekatan coaching. Coaching ya artinya kan saling memberikan saran yang terbaiknya. Jadi ada beberapa poin yang memang bagus sekali yang perlu dilanjutkan, seperti misalnya di kegiatan pembelajaran yang tadi sudah dilaksanakan di kelas, misalnya ada beberapa catatan ya Pak ya, refleksi pada saat masuk di kelas, yang terutama tentu poin pertama itu absensinya sudah dilaksanakan, refleksinya mengulang kembali mata pelajaran yang kemarin sudah diberikan, modul ajar yang disampaikan. Kemudian mungkin ada 1-2 siswa yang memang kurang semangat, ya wajar aja, nanti kalau pertemuan berikutnya nanti harus dilihat-lihat lagi, ini ada yang kurang fokus, berarti memang harus pakai jok-jok atau ice breaking ya, kata orang ice breaking. Jadi supaya lebih fokus lagi. Kemudian anak-anak 99% lah mereka sudah fokus dengan kegiatan Pak Adi berikan, karena media pengajarannya kan sudah bervariatif juga, sudah pakai proyektor, ada video yang ditayangkan, itu juga ada nilai plusnya Pak Adi ya. Kemudian ruangan di kelas juga sudah bagus, penataannya, ventilasinya, pencahayaannya juga bagus. Mungkin ada yang kalau layar papan tulisnya kurang bagus, ini mungkin tip ke depannya nanti gimana nanti pihak sekolah ya kita bisa perbaiki bersama-sama kan. Karena kalau lingkungan bersih, papan tulisnya juga perlu kita baiki, karena itu tanggung jawab sekolah, nanti kita sama-sama Kemudian mungkin ada sedikit trouble dengan penggunaan Chromebook tadi, wajar aja Pak ya. Kalau biasa yang dipakai kita memang laptop aja ya. Jadi kalau Chromebook itu kan belum familiar, jadi macet-macet. Wajar aja, tidak masalah. Artinya kan kesempatan belajar kita masih luas. Ya, itu yang mungkin saya kira itu saja yang poin-poin yang luar biasa. Menurut Pak Adi sendiri bagaimana ke depannya kalau lihat kegiatan seperti itu? Bagus Pak. Nambah semangat ya. Wah, ya. Semangat ya. Kejutan. Ya, artinya kan tetap sebagai guru kita mungkin harus upgrade diri terus ya. Karena anak-anak itu kan sekarang kalau belajar tentang IT itu dari usia dini ini lebih cepat, tapi guru jangan sampai ketinggalan. Kalah gitu. Ya. Artinya guru pun punya kewajiban moral lebih lagi Pak ya, lebih tertantang lagi kan. Malah ada tantangan yang baru gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ke Pak Adi ya. Terima kasih. Terus saya juga minta saran nanti Pak Adi sebagai supervisor apa sebagai coach ya. Sebagai coach itu mungkin apa yang ingin harapkan dari Pak Adi ke kepala sekolah, apakah mungkin perlu supervisinya seminggu 2 kali, boleh juga. Nanti kita atur waktunya yang bagus ya. Tapi biasanya kan bagus saya ada kegiatan semester sekali kan biasanya minimal. Jadi demikian ya Pak Dia. Kira-kira ya Pak Dia. Ulun terima kasih banyak. Iya, sama-sama kita saling belajar Pak Dia. Ya mudah-mudahan sekolah kita makin maju, amin, sukses. Tanggung jawab gurunya juga makin sama-sama kita sama-sama bertanggung jawab bagaimana siswa kita supaya lebih maju dan sukses lagi. Ya, ya, terima kasih banyak. Iya, siap.